Dalam. Silakan Mas. Sabar ya ini, nanti sampai jam 1 lihatannya. Enggak, Pak, enggak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan sebuah proyek yang berjudul Dinamika Rotasi pada Bidang Miring yang disusun oleh Mbak Audrey Yafi Fibiaki, Bahrul Rizal Fauzi, Gilang Dwi Utomo, dan M. Soleh. Untuk yang pertama, dinamika rotasi. Ketika suatu benda bergerak pada lintasan lurus, maka benda tersebut dapat dikatakan bergerak secara translasi. Akan tetapi, ketika benda tersebut bergerak pada sumbu putarnya atau bergerak pada lintasan melingkar, maka benda tersebut bergerak secara rotasi. Dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari mengenai pergerakan benda yang berputar pada poros atau titik tumpunya. Dinamika rotasi ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti massa, gaya, percepatan, kecepatan, torsi, dan lain-lain. Bidang miring adalah sebuah bidang datar dengan salah satu sisinya atau ujungnya berada pada posisi lebih tinggi, membentuk sudut kemiringan tertentu di atas tanah. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, mengetahui ketinggian bidang miring jika diketahui panjang lintasan. Yang kedua, mengetahui besar kecepatan kelereng dan bola bekel dari atas bidang miring menuju dasar bidang miring. Yang ketiga, mengetahui besar percepatan dari kelereng dan bola bekel. Yang keempat, mengetahui kecepatan benda saat waktu diketahui. Yang kelima, mengetahui besar nilai energi kinetik dari kelereng dan bola bekel. Yang terakhir, mengetahui besar nilai momen, gaya, atau torsi. Untuk deskripsi local wisdomnya, kelereng dan bola bekel merupakan salah satu mainan tradisional di Indonesia. Kelereng adalah mainan anak-anak paling populer di zaman dahulu, khususnya bagi anak laki-laki. Kelereng di beberapa daerah disebut juga dengan nama gundu, neker, gotri, atau guli. Kelereng adalah mainan yang murah meriah sehingga dapat dimainkan oleh berbagai kalangan. Ada beberapa jenis permainan kelereng. Pada umumnya, bermain kelereng hanya membutuhkan keterampilan membidik dan menembak kelereng target. Kelereng dapat dimainkan di dalam dan di luar ruangan, serta membuat anak berkonsentrasi pada permainan selama berjam-jam. Sedangkan bola bekel biasanya sering dimainkan oleh anak perempuan. Namun tidak sedikit pula anak laki-laki yang memainkan permainan bola bekel. Permainan bola bekel ini biasanya dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Permainan bola bekel biasanya dimainkan secara perorangan. Permainan bola bekel adalah tipe permainan kompetisi. Permainan bola bekel dilakukan secara bergilir antar pemain. Permainan bola bekel adalah permainan dengan menggunakan bola karet serta beberapa biji bekel. Untuk alat dan bahan percobaannya ada Arduino Uno, ada 2 modul sensor infrared obstacle, ada kabel jumper male to female secukupnya, ada kelereng dan bola bekel, ada aplikasi Arduino IDE, dan ada jalur lintasan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rizal. Deskripsi integrasi PLILW. Ya, seperti gambar di bawah ini, bekel itu digunakan untuk subjeknya. Kemudian ditaruh pada sensor 1, penggaris busur digunakan untuk menentukan besar sudutnya. Bekel akan menggelinding sampai ke sensor 2. Arduino-nya digunakan untuk memproses data dari kedua sensor. Laptop atau aplikasi Arduino IDE digunakan untuk menampilkan keluaran dari proses Arduino tadi. Input atau lebih dahulu, beberapa massa dari subjek dan berapa sudut yang ingin diinputkan di Arduino IDE. Kelereng atau bola bekel akan ditempatkan di atas bidang miring, tempat mengenai sensor atas, kemudian akan menggelinding ke bawah hingga ke sensor yang berada di bagian bawah. Proses dari sensor tersebut akan masuk ke Arduino untuk diproses
berapa waktu yang dibutuhkan kelereng atau bola bekel dari atas ke bawah. Di dalam Arduino akan diproses untuk mencari ketinggian dengan rumus H sama dengan sin theta dikali S, kecepatan dengan rumus sama dengan V akar 2GH dibagi 1 plus K. Percepatan dengan rumus A sama dengan G sin theta dibagi 1 plus K. Kecepatan saat T dengan rumus Vt sama dengan A kali T. Energi kinetik dengan rumus EK sama dengan setengah M kali Vt kuadrat. Dan momen gaya dengan rumus T sama dengan 2/5 kali M kali A. Output setelah dari Arduino, kemudian proses yang terjadi pada Arduino akan ditampilkan di layar laptop pada aplikasi Arduino IDE. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Soleh. Ini untuk mencari rumusnya, yaitu ketinggian sin theta sama dengan H dibagi S menjadi H sama dengan sin theta dikali S. Dan kecepatannya seperti ini, kecepatan saat T, energi kinetik, serta momen gayanya. Hasil percobaan. Dalam melakukan percobaan ini, kami menggunakan kelereng yang memiliki massa 21 gram dan bola bekel yang memiliki massa 32 gram. Kami melakukan percobaan dengan panjang lintasan yang sama, tetapi sudut yang berbeda, yaitu 18, 30, dan 45 derajat. Masing-masing 5 kali percobaan. Dan ini hasilnya dari percobaan sudut 18 derajat dengan massa kelereng 0,021 kg, yaitu diubah dari gram ke kilogram dulu. Panjang lintasannya 1 meter. Dan kemudian mencari ketinggian, kecepatan, kecepatan saat T, energi kinetik, momen gaya. Dan ini untuk percobaan dengan sudut 30 derajat. Ini kemudian yang terakhir percobaan dengan sudut 45 derajat. Analisis hasil percobaan. Dari hasil percobaan di atas dapat kami buat beberapa grafik sebagai gambar di bawah ini, seperti gambar di bawah ini. Ini untuk rata-rata waktunya, yaitu rata-rata waktu 18 derajat, 30 sama 45 derajat. Dan ini untuk rata-rata kecepatan saat waktu T serta rata-rata energi kinetiknya. Dari percobaan di atas dapat diketahui 1. Percobaan kelereng dan bola bekel pada setiap sudut di atas dapat diketahui bahwa semakin besar sudut yang digunakan bola bekel, maka semakin kecil rata-rata waktu yang dibutuhkan dari atas ke bawah pada bidang miring. Sedangkan untuk kelereng dari sudut 18 ke 30 derajat mengalami penurunan rata-rata waktu yang dibutuhkan. Kemudian pada sudut 30 derajat ke 45 terdapat sedikit kenaikan rata-rata waktunya. 2. Dari 5 kali percobaan kelereng dan bola bekel di sudut 18, 30, dan 45 derajat yang diuji coba, ketika mencari ketinggian, kecepatan, percepatan, dan momen gaya memiliki hasil yang sama, karena tergantung pada nilai yang diinputkan pada program tanpa menggunakan waktu dari sensor. Ketiga, semakin tinggi sudutnya, maka semakin besar nilai ketinggian, kecepatan, percepatan, dan momen gaya yang dihasilkan. Dan terakhir, rata-rata waktu dengan rata-rata energi kinetik berbanding terbalik. Jadi semakin turun waktu yang dihasilkan, maka semakin naik pula nilai energi kinetiknya, meskipun tidak melebihi dari nilai rata-rata waktu. Untuk kesimpulan, dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari mengenai pergerakan benda yang berputar pada poros atau titik tumpunya. Dinamika rotasi ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti massa, gaya, percepatan, kecepatan, torsi, dan lain-lain. Percobaan di atas menggunakan 2 benda yang berbentuk oval, yaitu kelereng dan bola bekel. Pada percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa besar sudut
bahwa besar sudut dapat mempengaruhi besar ketinggian bidang miring tersebut. Sedangkan massa benda dapat mempengaruhi besar kecepatan benda saat waktu T, energi kinetik, dan momen gaya. Dan ini untuk codingannya. Include where ini library-nya, kemudian dimasukkan tipe datanya. Sebelum kita menjalankan program ini, kita harus menentukan terlebih dahulu berapa masanya dan sudutnya, kemudian kita klik upload, atau sebelum itu klik verify dulu untuk menentukan apakah ada kesalahan atau tidak, kemudian klik upload. Dan ini untuk perulangannya, kami menggunakan digital sensor pada nomor 2 dan nomor 7. Kemudian ini untuk prosesnya, untuk mencari ketinggian, kecepatan saat T, momen gaya, dan energi kinetik. Dan ini untuk keluaran yang ditampilkan pada laptop nanti di Arduino IDE. Untuk percobaannya seperti ini. Ini tadi Arduino programnya. Kita menentukan terlebih dahulu massa sama sudutnya. Dan ini untuk program yang akan dijalankan. Menentukan besar sudut. Ini kita bisa mengetahui besar sudutnya karena dengan menggunakan penggaris busur tadi yang di sini tertulis 23 derajat. Percobaan upload coding. Kita klik verify terlebih dahulu untuk menentukan apakah ada error atau tidak. Jika tidak ada, maka langsung klik upload saja. Kemudian lampu akan menyala untuk menginstal programnya. Percobaan bola bekel, massa 0,32 kg. Dan ini untuk hasilnya. Percobaan kelereng massa 0,021 kg, sudut 23 derajat. Sebelum melakukan percobaan, kita mengisi dulu pada codingan tadi dengan massa dan sudut yang benar seperti ini, yaitu 0,021 kg, terus dijalankan lagi. Maka akan tampil di layar seperti ini. Hasil percobaan sudut 23 derajat. Untuk bola bekel dan kelereng memiliki waktu yang berbeda. Untuk ketinggiannya sama, kecepatan dan percepatan juga sama. Kecepatan saat T berbeda, energi kinetik juga berbeda, momen gaya juga berbeda. Membuktikan ketinggian, yaitu hasil dari ketinggian tadi yaitu 0,39 meter. Nah, ini hasil dari ketinggian sensor pertama yaitu 42 cm dan sensor kedua yaitu sensor yang ada di bawah yaitu 3 cm. Jadi 42 dikurangi 3 maka menjadi 39 cm atau diubah menjadi meter maka menjadi 0,39 meter. Sekian. Sampun, Pak. Oke, terima kasih. Saya kira menarik ya. Lengkap untuk presentasinya. Tadi ini dinamika gerak rotasi ya? Judulnya itu apa? Nah, itu pembahasan terkait gerak rotasinya yang mana? Rotasi. Yang ini, Pak. Kecepatan sama percepatannya itu menggunakan rumus rotasi juga, Pak. Dengan rumus seperti ini, Pak. Ini.
kecepatan. Pakai momen gaya ini juga ya. Nggih. Tapi kalau hasilnya tadi konstan tadi karena nggak ada pengaruh ini, pengaruh dengan data hasil percobaan ini loh. Iya. Sampai Soalnya itu tergantung pada inputan yang di input pada Arduino, Pak. Karena nggak ada rumus T-nya di sini, kan waktu itu digunakan untuk mencari kecepatan saat T sama energi kinetik saja. Jadi ini nilainya sama semua karena ketinggian sama percepatan sama karena tergantung ini, Pak, yang di input di sini, Pak. Oke. Oke Mas, saya kira oke, hanya saja saya kira ini perlu referensi ya. Saya masih hasilnya bisa sama gitu loh dengan masa yang berbeda gitu ya. Oh, iya, Pak, itu karena ya itu tadi, Pak, nggak terpengaruh karena waktunya itu, Pak. Dalam rumus itu nggak ada. Oke. Maksudnya itu nanti perlu dijelaskan di dalam pembahasan ya. Misalkan gini, kalau kayak gerak jatuh bebas itu kan memang nggak dipengaruhi oleh massa, tapi dipengaruhi oleh gravitasi kayak gitu. Jadi hasilnya harusnya berapapun massanya, kalau ketinggiannya sama, pada akhirnya kecepatannya sama kayak gitu loh Mas. Nah itu juga perlu dibahas dan dijelaskan gitu ya, dikaitkan dengan formula yang sudah ada. Iya, Pak. Oke Mas, saya kira itu cukup ya, menarik untuk penjelasannya. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman, sama-sama.